Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memasuki pelajaran ketiga kali ini. Pelajaran sebelumnya, itu pelajaran kedua, kita telah bahas tentang memahami agama dan tujuan-tujuannya. Kali ini Burhanun Nuzum, yaitu bukti atau pembuktian zat Tuhan dengan menggunakan dalil keteraturan yang ada di dalam kitab ilahiyat. Tapi sebelum memasuki dari Burhanun Nuzum, sedikit di sini Al-Fakir akan berikan dari 3 metode pemikiran yang masyhur di kalangan mazhab-mazhab Islam. Itu yang pertama adalah metode pemikiran Al-Asy'ariyah, yang mungkin bisa kita katakan sebagai metode mayoritas. Mereka dalam berkeyakinan itu berlandaskan kepada dalil-dalil syariat atau nakli. Itu metode pemikiran Al-Asy'ariyah. Adapun metode pemikiran Mu'tazilah, metode ini mungkin banyak digunakan oleh sebagian, bukan mayoritas, tapi sebagian kaum muslimin yang saat sekarang ini. Metode yang mereka gunakan itu dengan menggunakan atau berlandaskan pada dalil akal saja. Nah, ini sebagian dari pemikir-pemikir yang hanya berpedoman pada akal. Adapun yang ketiga adalah metode Imamiyah. Metode yang ketiga ini berasal dari mazhab Syiah Imamiyah. Jadi mereka menggunakan landasan atau dasar dari pemikirannya dalam usuluddin dalil-dalil akal dan nakli atau syariat. Nah, dari ketiga ini kita telah ketahui ya, ketiga metode tadi Al-Asy'ariyah hanya berlandaskan pada dalil syariat dalam memberikan pemahaman usuluddin, sedangkan Mu'tazilah berlandaskan hanya pada dalil akal saja. Lalu Syiah Imamiyah dengan pendekatan kepada keduanya, yaitu baik dalil akal ataupun dalil nakli, yaitu riwayat-riwayat. Pertama yang perlu kita ketahui ya, metode yang digunakan Al-Asy'ariyah ini yaitu saat mereka berargumen dengan syariat, yaitu berpedoman kepada kitab dan sunnah. Kitab maksudnya Al-Quranul Karim dan sunnah. Lalu ijma' ulama atau ijma' umat ya, bahwa mereka berkeyakinan umat saat berijma', yaitu saat memberikan sebuah kesepakatan, itu tidak melakukan sebuah kesalahan. Jadi yang istilah lain ijma' para sahabat dan salaf ya. Yang dimaksud di sini ialah mereka-mereka yang hidup pada masa-masa awal hijrah, yaitu sejak dari masa Rasulullah wafat atau sahabat dan pada masa tabi'in. Ada juga yang sirah para sahabat, dan pembahasan ini yaitu berkaitan dengan masalah sifat-sifat adilnya mereka. Ini masalah tentang sejarah, keimanan dan terpeliharanya perbuatan mereka dari penyimpangan akidah. Jadi contoh misalkan keyakinan Al-Asy'ariyah yaitu seperti zat Allah Subhanahu wa taala yang mereka mengatakan di akhirat bisa dilihat dengan mata. Nah, ini keyakinan ini mereka gunakan dengan berdasarkan dalil atau surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Toha. Nah, itu bisa dirujuk dalam surat Toha kalau tidak salah ayat kelima ya. Karena Asy'ariyah berdasarkan kepada dalil nakli saja. Metode Mu'tazilah di sini berbeda jauh dengan Al-Asy'ariyah ya, kebalikannya bahkan. Mu'tazilah berlandaskan pada akal atau syirah uqala'i, yaitu syirah orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran cemerlang di dalam berkeyakinan.
metode apa saja sih sebenarnya yang digunakan oleh Mu'tazilah itu? Hukum-hukum akal, yaitu seperti misalkan mustahil, dua hal yang kontradiksi bertemu, ada dan tidak ada bertemu, dan lain-lain. Nah itu mereka menggunakan pendekatan-pendekatan akal, jadi kaidah-kaidah akal seperti hukum sebab akibat, yaitu dengan menggunakan pemahaman para ahli ilmu kalam, yaitu tentang takwilan nas syariat ya. Jadi bahkan hukum syariat yaitu mereka tidak sentuh gitu. Mereka hanya menyentuh dengan menggunakan pendekatan dalil akal saja. Adapun metode yang ketiga adalah metode Syiah Imamiyah. Metode Imamiyah ini mengambil jalan tengah, atau kata lain tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak mengambil akal secara keseluruhan itu sebagaimana Mu'tazilah, dan tidak juga mengambil dalil nas saja secara keseluruhan seperti Al-Asy'ariyah. Jadi metode yang digunakan oleh mazhab Syiah Isna Asy'ariyah yaitu 12 imam, yaitu dengan menggunakan pendekatan akal dan syariat. Perlu diperhatikan juga di sini bahwa dari sisi pemikiran dan sejarah jelas bahwa Imamiyah atau mazhab Imamiyah itu lebih awal keberadaannya dari keduanya, yaitu dari Asy'ariyah dan Mu'tazilah, baik secara mazhab ataupun secara pemikiran ya. Dan pendapat Imamiyah pun berdiri sendiri dalam segala atau dalam seluruh ilmu keislaman, ma'arif Islam. Mazhab atau pendapat Imamiyah itu tidak bersandarkan kepada Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah, bahkan berdiri sendiri. Karena kenapa? Karena sumber pemikiran Imamiyah itu bersumber dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan keluarganya. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarahnya yang singkat ya, tapi kalau mau lebih mendalam bisa dibaca di dalam sejarah, di dalam kitab-kitab tentang mazahib ya, firaq wal mazahib, yaitu tentang mazhab-mazhab. Contohnya misalkan Ibn Abi Al-Hadid Al-Mu'tazilah, dia berkata bahwa teman-teman kita, katanya Mu'tazilah ini, berkiblat kepada Wasil bin Atha. Siapa Wasil bin Atha ini? Wasil bin Atha ialah murid dari Abu Hashim bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Dan Abu Hashim itu sendiri siapa? Abu Hashim itu adalah murid ayahnya, yaitu Muhammad dan seterusnya. Bahkan sebagian besar dari pembesar Mu'tazilah yaitu murid dari Hisham bin Hakam, dan Hisham bin Hakam itu adalah murid dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Nah itu adalah sekelumit atau sedikit dari tentang pemikiran-pemikiran yang ada di tiga mazhab besar, yaitu Al-Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan mazhab Syiah Imamiyah atau mazhab Ahlul Bait, yang mana berlandaskan pemikirannya kepada Imam Ali bin Abi Thalib yang dilanjutkan oleh keluarganya. Yang masa berkembangnya atau mulai naik ke permukaan pemikiran Ahlul Bait itu pada masa Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Karena itu kadang mazhab Syiah Imamiyah ini disebut dengan mazhab Ja'fari, karena di masa-masa Imam Ja'far itulah perkembangan atau kancah dari keilmuan Ahlul Bait itu mulai naik ke permukaan. Karena pada saat itu pemerintahan sebelum dari Imam Ja'far Shadiq selalu menghalang-halangi kemajuan dari keilmuan Ahlul Bait. Nah, itu sedikit sekelumit dari tentang pemikiran yang ada di dalam mazhab-mazhab. Kembali lagi sekarang kepada burhan, yaitu burhanun nuzum. Di sini al-burhanul awal adalah burhanun nuzum. Pembuktian yang pertama itu dengan menggunakan burhanun nuzum, yaitu bukti atau dalil keteraturan. Dalil keteraturan.
Di sini yabtani burhanun nuzum ala muqaddimati arba', ya. Jadi burhan nuzum atau dalil keteraturan di sini ada 4 muqaddimah, ya. Ada 4 muqaddimah, insyaallah jika waktunya cukup akan Al-Fakir jelaskan satu persatu. Yang pertama dikatakan bahwa inna wara az-zihin al-insan aliman mulian bil mawjudat muhtafan bizwahir at-tabi'iyah. Jadi yang ada di benak manusia, yang di benak kita ini, yang mana kita alim mengetahui dengan segala apa yang ada di luar, itu dipenuhi dengan maklumat-maklumat, ya, dengan fenomena-fenomena alam yang ada, yang bisa kita jangkau dengan indera kita. Inna kulla insan waqi'iyun ya'takid bi anna hunaka qamaran wa syamsan wa bahran wa muhitan wa ghair zalik kama ya'takid bi wujudih. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki pengetahuan, ya pengetahuan tentang apa? Bahwa di luar sana, di luar dari pemikiran kita itu ada tata surya. Tata surya itu di situ ada bulan, ada matahari, dan ada di bumi ini ada lautan dan lain sebagainya. Nah, itu pengetahuan kita tentang segala sesuatu yang ada di luar dari kita. Demikian juga dikatakan kama ya'taqid biwujudi, sebagaimana dia yakin dengan keberadaannya. Sebagaimana kita yakin bahwa diri kita ini ada. Itu yang di pelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa kita mengetahui diri kita ini ada, apakah kita harus bertanya kepada orang lain? Kan tidak. Ya, kita bertanya kepada diri kita sendiri, atau kita mengetahui diri kita ini ada ya dari diri kita sendiri. Nah, itu adalah wa zihnuhu waswar al-munaqisah fih. Jadi apa-apa yang ada di benak kita ini merupakan cerminan yang ada dari luar. Jadi segala sesuatu yang ada di benak pemikiran kita itu hasil dari fenomena-fenomena atau segala pengetahuan-pengetahuan yang ada dari luar. Wa hadhihi hiya al-khutwa ula fi midmar ma'rifatillah. Nah, ini adalah langkah pertama atau cara pertama untuk kita mengenal kepada Tuhan. Itu cara pertama kita mengenal kepada Tuhan yang termudah adalah ya seperti ini. Wahya at-tasdiq bil waqi'iyat. Kita membenarkan, mengatakan bahwa fenomena-fenomena realita-realita yang ada di alam itu ada. Kita benarkan ada. Wa yushtarak fiha al-falasafa al-waqi'un. Dan inilah yang juga digunakan oleh para filosof yang mereka berlandaskan kepada agama, berbeda dengan mereka-mereka yang hanya pemikir-pemikir yang berlandaskan kepada khayalan-khayalan atau khurafat-khurafat. Nah, di sini juga dikatakan wa ma rubbama yahki an ba'dil urafa min annal mawjud al-haqiqi wallah subhanahu wa ta'ala wa ma siwahu mawjudun bil majaz. Jadi para ulama irfan juga mengatakan bahwa keberadaan yang hakiki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selainnya merupakan wujud-wujud yang bersifat majazi saja. Jadi misalkan kalau kita melihat cahaya hakikat dari cahaya itu kan yang ada di lampu, yang ada di dalam kaca itu. Adapun yang ada di sekitar saya ini, sinar ini adalah cahaya yang akibat dari cahaya inti. Nah, urafa atau orang ulama irfan mengatakan demikian, bahwa wujud yang hakiki adalah wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun wujud-wujud keberadaan yang lain itu adalah wujud majazi, hasil dari keberadaan wujud yang hakiki. Itu adalah yang pertama. Yang pertama burhanun nuzum, bahwa segala fenomena alam yang ada di benak kita ini merupakan langkah pertama untuk mengenal Tuhan. Dengan apa? Dengan membenarkannya.
sebagaimana kita membenarkan diri kita ada. Diri kita sendirilah yang membenarkan diri kita ada. Nah, yang kedua adalah inna alamat tabi'ah khadi'un linizam muhaddad. Jadi apa? Alam ini tunduk kepada sebuah tatanan. Alam jagat raya ini tunduk kepada sebuah tatanan atau tata surya yang ada. Yang ada itu merupakan tunduk kepada sebuah tatanan undang-undang. Wa inna kullama fil kaun la yanfaq anin nuzum was sunan allati kasyafatil ulum at-tabi'iyah an ba'dihha. Jadi segala sesuatu yang ada di alam ini tidak lepas dari apa? An-nuzum wa sunan, yaitu apa? Tatanan, undang-undang yang mana ilmu-ilmu atau rumusan-rumusan itu telah menyingkapnya sebagian dengan sebagian yang lain. Satu memecahkan tentang ilmu ini, yang satu memecahkan tentang ilmu ini. Jadi sebagian akan sebagian itu saling menguak, membuka bahwa semua yang ada di alam ini tidak lepas dari sebuah tatanan. Sebagaimana juga apa yang ada di dalam diri kita, tubuh kita ini pasti tersusun dengan rapi sesuai dengan tempat-tempatnya. Itu adalah yang ketiga. Seperti juga wa kullu ma tatawwarat hadhil ulum khattal insan khutwatut ukhra fi ma'rifatil qaul wal qawanin. Jadi ini juga merupakan perkembangan dari ilmu pengetahuan untuk apa? Untuk manusia itu bisa melangkah ke depan dalam menguak sebuah atau membuktikan sebuah keberadaan, bahwa mengetahui untuk makrifat tentang alam ini butuh kepada pengetahuan, butuh kepada tatanan undang-undang. Kenapa alam ini bisa berjalan sedemikian rupa, sedemikian pas, tidak keluar dari poros masing-masing. Sebagaimana kalau kita lihat satu mobil, padahal mobil itu terdiri dari komponen-komponen yang sedemikian rumit. Tapi apa? Karena satu komponen dengan komponen yang lain itu sinkron, bertemu satu sama lain, sehingga apa? Mobil itu bisa bergerak, bisa berjalan dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan ada sebuah tatanan, ada sebuah susunan yang tepat, sehingga terjadilah keseimbangan, sehingga terjadilah sebuah gerakan yang sesuai apa yang diinginkan oleh kita ketika mengendarai mobil. Nah, itu yang kedua. Adapun yang ketiga adalah aslul iliyah. As-salisa adalah aslul iliyah, sumber dari sebab, itu pokok atau inti dari sebuah sebab. Jadi wal murad min anna minhu anna kullama fil kaun min sunani wa qawanin la yanfaq min illatin tujiduhu wa an takuna syai' bila muqawwin wa tahaqquqi bila illah. Jadi apa? Yang dimaksud minhu dengan aslul iliyah, sumber dari sebab, segala yang ada di alam ini merupakan apa? Tidak lepas dari sebab yang mengadakan. Maksudnya apa? Segala tatanan-tatanan yang ada di alam ini tidak lepas dari sebab yang mengadakan atau yang menatanya atau yang mengaturnya atau yang membuatnya. Tidak mungkin dia itu tanpa ada sebab. Seperti misalkan dari sedemikian banyak rambu-rambu lalu lintas yang ditempatkan pada tempatnya di jalan-jalan raya, apakah ada dengan sendirinya? Apakah dia hijau, merah, kuning dengan sendirinya? Kan tidak. Itu sudah di setting atau sudah disetel sehingga apa? Dia bergerak atau menyala sesuai dengan urutan menit, sesuai dengan urutan waktu, sehingga apa? Tidaklah terjadi tabrakan. Jadi ketika lampu yang di sebelah kiri hijau, nanti yang di sebelah kanan merah, dan sebaliknya dan seterusnya, sehingga tidak terjadi apa? Kesemrautan atau tabrakan. Nah, itu sudah ada yang menata, sudah ada yang mengatur.
Tidak mungkin lampu-lampu atau rambu-rambu lalu lintas itu ada dengan sendirinya dan bekerja dengan sendirinya. Tidak, pasti ada yang menata. Demikian pula dengan keberadaan alam ini yang begitu luas, yang begitu menakjubkan, yang begitu tidak sampai kita jangkau dengan ke akal kita. Apakah tidak ada yang menata? Apakah tidak ada yang mengatur? Kan tidak mungkin. Nah, itulah yang disebut burhanun nuzum, yaitu dalil dari keteraturan. Ar-rabi'ah, yang keempat dari burhanun nuzum ini adalah bahwa inna dilalatal asar tatajalla bi suratain. Jadi dilalah atau dalil atau bukti asar, yaitu bekas, itu ada dua bentuk, ada dua gambaran. Maksudnya setiap bekas yang ada di jalan atau yang ada di rumah kita atau yang ada pada diri kita itu ada dua pemahaman. Ya, misalkan ada telapak kaki, berarti ada orang yang membekasinya. Ada tulisan, berarti ada yang menulis. Ada kitab ini, berarti apa? Ada yang menyusunnya. Nah, di sini wujudul athar yang pertama adalah wujudul athar ya dulu ala wujudil mu'athir. Adanya bekas menunjukkan ada yang membekasi. Kad dilalatil ma'lul ala illatih, seperti dilalah atau petunjuk pada sebuah akibat, pada sebuah sebab ada akibat. Wal ayah ala sahibiha, ada sebuah tanda berarti ada yang menandakan. Di sini juga waqala naqala an Arabi, ini Arabi juga menukil, yaitu dengan sebuah ungkapannya al-bi'ratu atadullu alal ba'ir. Jadi kotoran onta itu menunjukkan ada ontanya yang membuang kotoran atau buang hajat. Wa asarul aqdam yadullu alal masir. Jadi ada telapak kaki, berarti ada orang yang sebelumnya berjalan di situ. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin kotoran onta ada dengan sendirinya. Pasti ada binatangnya. Ada kotoran binatang, ya ada binatang yang lewat situ atau yang buang hajat di situ. Nah, dan lain-lain sebagainya, contoh-contoh yang bisa kita buat sendiri, yaitu yang kita bisa sesuaikan dengan wujudul asar ya dulu ala wujudil mu'asir, bahwa ada bekas berarti ada yang membekasi. Ini adalah dilalah asar yang pertama, yaitu petunjuk bekas yang pertama. Jadi bahwa ketika ada bekas, ada yang membekasi, dia hanya membahas seputar ada bekas dan yang membekasi. Nah, yang kedua adalah inna dilalatal asar la tanhasiru fil hidayah ila wujudil mu'athir. Jadi yang kedua, dilalah atau pembuktian kepada bekas tidak hanya menjelaskan kepada yang membekasi saja, tidak hanya menjelaskan atau menunjukkan kepada yang membekasi saja, atau kepada onta itu saja, atau kepada orang yang lewat itu saja, tidak. Bal laha dilalah ukhra fitulil dilalatil ula, bahkan dia ada dilalah atau petunjuk yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi untuk menjelaskan dari dilalah yang pertama, petunjuk yang pertama. Apa itu? Wahya al-kashfu an khususiyati al-mu'athir min aqlihi wa ilmihi wa syuhuri. Jadi yang kedua ini bukan hanya menunjukkan kepada yang membekasi, bahkan mengungkap sifat-sifat dari orang yang membekasi itu, sifat-sifat dari onta itu. Apakah onta itu yang lewat itu anak onta, apakah ontanya gemuk, apakah ontanya kurus. Nah, sifat-sifatnya. Nah, orang juga misalkan yang menulis kitab ini atau yang lewat membekasi dengan telapaknya itu bukan hanya menunjukkan orangnya saja, bahkan menyingkap kepribadiannya, bahwa orang itu apakah mempunyai keilmuan yang dalam, apakah mempunyai perasaan yang kuat, apakah orangnya mempunyai ketampanan dan lain sebagainya. Nah, itu menyingkap bukan hanya individunya saja, tapi kepribadian, keilmuannya, keakalannya dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan
dalil yang ke burhanun nuzum ala muqaddimatil arba, yaitu yang keempat. Nah, kalau yang terakhir ini yaitu bisa kita contohkan yang lain, misalkan kitab ini Al-Ilahiyat yang tersusun dari 4 jilid, apakah ada begitu saja? Kan tidak mungkin. Jadi dikatakan kitab yang tersusun ini menunjukkan bahwa kitab ada yang menulis. Pertama, kitab yang ada di tangan saya ini pertama ada yang menulis, itu adalah petunjuk pertama. Ada yang menulis, tidak mungkin kitab ini ada dengan sendirinya. Yang kedua, menunjukkan bukan hanya ada penulis saja, tapi sifat-sifat dari penulis ini. Beliau adalah orang yang alim, beliau adalah seorang filosof, beliau adalah seorang yang juhud, beliau adalah seorang irfan, beliau adalah seorang yang tabah dan lain sebagainya. Kepribadian dari penulis ini juga disebutkan di dalam dilalah akar, itu petunjuk adanya bekas. Demikian pula kalau kita ingin membuktikan kepada Tuhan. Nah, ini nanti akan kita sambung. Ini adalah sedikit dari burhanun nuzum. Insyaallah pada pertemuan atau pelajaran berikutnya kita akan lanjuti. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.